Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tema menyembah dalam roh dan kebenaran malam ini akan membahas tentang khotbah. Dalam buku Pendeta Eka disampaikan, khotbah itu penting. Bahkan bagi sebagian orang, khotbah itulah satu-satunya yang penting. Karena itu, ada orang yang beranggapan datang ke ibadah terlambat pun tidak apa, asal masih sempat mendengar khotbah. Pemahaman ini adalah pemahaman yang khas gereja Protestan, di mana khotbah menjadi sentral atau pusat dari sebuah ibadah. Sekalipun kita memahami bahwa ibadah itu adalah satu kesatuan, dari awal ketika prosesi Alkitab dibawa masuk, terus sampai pengutusan berkat dan Alkitab dibawa prosesi keluar, semuanya adalah rangkaian ibadah yang satu kesatuan. Namun, bukankah dalam prakteknya, kerap kali kita memang mementingkan khotbah di dalam ibadah. Oleh karena itu, kita pun mungkin juga punya pemikiran untuk membeda-bedakan pengkhotbah atau memilih-milih pengkhotbah. Oh, kalau kita lihat di warta, yang khotbah, wah ini pasti bagus khotbahnya dan kita semangat untuk ibadah. Lalu ketika kita baca di warta, lalu ya si B yang khotbah, aduh pasti ngantuk, pasti nggak enak. Lalu kemudian kita kehilangan semangat untuk ibadah. Kita tentu bertumbuh melalui firman dengan cara yang berbeda-beda. Dan karenanya menjadi sah saja ketika kita punya pendeta favorit atau pengkhotbah favorit untuk kita dengarkan. Nah, ketika kita kemudian mengikuti ibadah minggu dari gereja-gereja yang berbeda-beda, bagaimana? Ya tentu hal itu juga dimungkinkan, sehingga kita bisa memperluas pemahaman kita. Namun, juga kita baik untuk mengkritisi setiap ajaran maupun tradisi gereja-gereja ketika kita mengikuti ibadah di berbagai tempat secara online pada masa kini. Kenapa? Karena setiap gereja tentu punya tradisi dan ajaran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita mendengarkan ibadah online di satu channel gereja tertentu yang menurut kita mungkin berbeda atau juga bertentangan dengan apa yang kita pahami atau yakini, mari diskusikan dengan orang-orang yang bisa menolong kita untuk berpikir dan membedakan tentang ajaran atau tradisi gereja tertentu. Nah, ketika kita mendengarkan khotbah, maka selain kita dapat mencari pengkhotbah yang sesuai dengan kita, pengkhotbah yang kita suka, tapi mari kita juga memiliki sebuah pemahaman bahwa semua pengkhotbah adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu, kita mau menyembah Tuhan yang adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan hanya untuk melihat muka atau cara sang pengkhotbah membawakan sesuatu, melainkan untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui pengkhotbah-pengkhotbah tersebut. Di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua berisi cerita tentang Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta dan banyak orang yang kemudian menjadi tergerak. Dan di dalam Kisah 2 ayatnya yang ke-37 Alkitab mencatat, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan ini menjadi sebuah pertanyaan dan refleksi yang penting bagi setiap kita. Ketika kita mendengar khotbah, mari kita bukan hanya menjadi pendengar firman, namun menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman adalah ketika kita bertanya dan berefleksi setelah mendengar firman, apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan. Kita bahkan bisa menuliskan hal-hal yang bisa kita lakukan di hari itu setelah kita mendengar firman. Atau
kita juga bisa mendiskusikannya dengan pendeta atau penatua atau dengan keluarga kita. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan setelah kita mendengar firman. Dengan demikian, kita bertumbuh dengan pendengaran dan juga dengan perbuatan kita sehari-hari ketika kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka setiap khotbah yang kita dengarkan, khususnya khotbah di dalam ibadah hari Minggu, biarlah semuanya itu menjadi cara Tuhan menyapa setiap kita, memperbaiki kita, menegur kita, menguatkan kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap pengkhotbah di masa pandemi ini, dalam semua persiapan maupun juga pelayanan yang dilakukan, agar terus menyentuh dan membangun iman jemaat Tuhan di masa pandemi. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap peralatan yang kita gunakan, apakah handphone, komputer, sinyal, seluruh peralatan yang kita gunakan untuk ibadah, kiranya bisa menjadi baik dan lancar untuk kita gunakan di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Kita doakan juga setiap orang-orang yang sulit untuk memperoleh akses ibadah pada saat ini, kita doakan. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita berdoa. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah demi ibadah online yang kami dapat ikuti di hari Minggu, maupun juga berbagai firman Tuhan yang kami dapat peroleh melalui berbagai cara dalam setiap hari-hari kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, biarlah kami menjadi pendengar firman dan pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga kiranya dalam suasana COVID-19 ini Tuhan, Engkau terus memberikan kami kesehatan yang terbaik. Kami memiliki hikmat untuk menjaga diri kami dalam suasana pandemi ini Tuhan, sehingga kami bisa juga memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap mereka. Tuhan berkati setiap juga tenaga medis dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu GKI Gading Indah dalam berbagai persiapan untuk bulan keluarga di bulan depan, untuk berbagai kesaksian yang juga disiapkan. Biarlah semuanya dapat semakin mengokohkan iman kami di masa-masa pandemi ini, khususnya sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa kami di malam hari ini. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus hadir dan menguatkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kiranya kita bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, dan juga ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat malam, Tuhan memberkati.